Nah, jadi di depan gedung tersebut itu ada salah satu tempat makan gitu ya. Nah, tempat makan itu biasanya buka sampai malam. Pokoknya sampai jam 10 ke atas lah. Nah, akhirnya dia mau tutup, dia sengaja ngelihat dari jendela bangunan tersebut, sekolah tersebut, ada sosok putih-putih gitu ya, yang dia itu jalan ke warung itunya sampai kayang gitu. Kayang jalan. Iya, Ya, wah itu kebayang gak sih kayak Halo Adolibers, kali ini aku bakalan cerita-cerita tentang Penunggu Sekolah episode 1. Jadi sekolah ini berada di pusat kota Bandung yang memiliki cerita horor sangat menarik nih. Nah, kali ini aku bakalan ditemenin sama salah satu siswa EduLab dari EduLab Metro Bandung. Nah, cerita-cerita Penunggu Sekolah episode pertama ini aku bakalan ditemenin sama salah satu siswa EduLab Metro. Nah, boleh masuk sini, Ki. Oke, halo Teh. Halo. Duduk-duduk. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teh Baik. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh kenalkan diri dulu sama EduLabers? Oke, halo teman-teman Adulabers semua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Rivaldi, biasa dipanggil Iki. Aku berasal dari SMA 25 Bandung dan bimbelnya tentunya ya di EduLab Metro, cabang Metro. Oke. Jadi kini salah satu siswa EduLab Metro. Nah, sebelumnya makasih banyak Ki udah mau nemenin aku ngobrol-ngobrol di episode Penunggu Sekolah yang episode pertama ini. Nah, jadi kita ini bakalan cerita tentang salah satu sekolah yang ada di pusat kota Bandung, lokasinya. Mungkin teman-teman juga kalau nebak-nebak pasti ketebak lah ya, karena udah terkenal juga nih sosok penunggu sekolahnya ini. Terkenal juga sama orang-orang Bandung tuh udah pada tahu gitu. Tapi sebenarnya setiap sekolah tuh pasti ada aja nggak sih, Ki? Betul banget sih. Kadang di SMA aku aja suka ada nih seluruhan-seluruhan cerita yang kayak gitu. Banyak gitu Iya. ya. Nah, jadi gedung sekolah ini tuh terbilang cukup besar banget gitu ya, dan bentukan dan desainnya juga masih jadul dan desain-desain gedung-gedung lama gitu, zaman dulu banget gitu. Dan lokasinya juga ada di pusat kota Bandung. Oh iya, bener banget sih Teh. Nah, seinformasi yang Iki tahu gitu ya. Jadi tempat itu sebagai tempat bawaan dari warga Belanda gitu ya. Namanya itu HBS, yaitu Huger Burger School Bandung. Nah, itu tuh sebagai tempat apa ya? Nona-nona Belanda, perempuan-perempuan Belanda yang sekolah di situ. Nah, untuk informasi tambahan juga nih, bahwa tempat itu tuh dijadikan sebagai markas tentara Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 gitu. Sejarahnya banyak banget gitu Iya, ya. betul banget. Nah, sekarang itu gedungnya dijadiin sekolah sampai sekarang, dan siswanya juga banyak banget, dan sekolahnya juga ini salah satu sekolah yang banyak banget peminatnya. Nah, Ki, di penunggu sekolah ini tuh katanya ada salah satu noni Belanda yang wajahnya tuh cantik banget gitu ya. Terus tapi dia itu menyimpan cerita, jadi waktu meninggalnya itu kondisinya sangat tragis gitu. Oh gitu. Nah, emang benar sih Teh ya. Waktu ada informasi yang Iki dapetin gitu ya, berbagai sumber dari media sosial atau berita gitu ya. Di bangunan itu, di sekolah itu tuh ada suatu cerita guru yang bertugas sampai malam. Entah itu dengan melakukan aktivitas seperti apa, dan pastinya sampai malam lah ya. Nah, setelah itu dia tuh sudah beres nih kerjanya, minta telepon anaknya supaya dijemput gitu ya. Nah, setelah meminta
jemput anaknya, dia nggak sengaja melihat sosok nona Belanda itu yang katanya cantik itu. Iya. Jadi sosok si N ini tuh emang cantik gitu ya wajahnya, tapi mungkin di waktu tertentu dia menampakkan wajah yang serem juga gitu ya. Nah, ada cerita lagi nih Ki, dari sumber yang aku dapetin. Jadi guru juga nih dijailin plus siswa-siswanya. Nah, ada dulu itu satu kelas siswa yang masuk siang sekolahnya, terus dia itu mau pindah ke kelas yang paling atas. Entah itu gimana, ya nggak tahu tuh siswa-siswanya kenapa pengen pindah belajar di atas, mungkin kelas di bawah pada penuh atau pengen di atas aja karena kan gedungnya besar banget. Nah, mereka tuh nyuruh ke ketua kelasnya, tolong dong kamu bilangin ke guru A kalau kita pindah ke kelas atas biar dia nggak nyari-nyari kita gitu. Karena kan kelasnya di gedung ini tuh banyak banget. Akhirnya ketua kelasnya turun lah, bilang ke gurunya dan lain-lain. Ketua kelasnya balik lagi ke kelas. Begitu kan otomatis gurunya langsung, oh iya nanti ibu kesana, nanti bapak kesana. Taunya udah muter-muter sekolah, gurunya itu di mana ya? Kok anak-anak saya pada nggak ada gitu. Entah itu gurunya yang ditutup buat nggak lihat siswa-siswanya, atau siswa-siswanya pun ditutup nggak lihat si gurunya lagi muter-muter cariin mereka. Dan akhirnya setelah berjam-jam, guru itu tuh kayak kesel gitu ya. Ini anak-anak pada ngerjain saya apa gimana ya? Padahal anaknya ada, gurunya juga pun ngelewatin si ruangan dan lorong-lorong itu, tapi nggak ketemu. Setelah berjam-jam, mereka akhirnya ketemu. Ibu, kita nungguin di sini dari tadi loh, dari jam sekian. Ibu juga nyariin kalian gitu. Wah, itu ditutup dua-duanya, itu serem banget sih. Itu siang kejadiannya, bukan malam. Kalau malam, oke lah, ini masih siang. Udah dijailin kayak gitu. Oke. Nah, dari cerita yang kata tadi ya, mungkin aku juga bakal ngerasain sih gimana gitu ya. Ketika kita udah nyari orang tapi nggak kelihatan gitu ya, entah ditutupin gitu kan, kita nggak tahu ya. Nah, aku juga sempat cerita dulu nih ke teman gitu ya, karena kan kita mau ada ini ya, syuting ini, acara ini. Nah, aku tuh sempat cerita dulu ke orang yang ya ada pengalaman lah di situ. Nah, jadi di depan gedung tersebut itu ada salah satu tempat makan gitu ya. Nah, tempat makan itu biasanya buka sampai malam, pokoknya sampai jam 10 ke atas lah. Nah, akhirnya dia mau tutup, dia sengaja ngelihat dari jendela bangunan tersebut, sekolah tersebut, ada sosok putih-putih gitu ya, yang dia itu jalan ke warung itunya sampai kayang gitu. Kayang jalan. Iya, itu kebayang nggak sih, kayak udah setelah itu katanya langsung di apa ya, bukan tutup, cuman dia tutupnya sampai jam sebelum maghrib. Iya. Jadi dia kapok lah ya. Kapok, iya, karena serem. Karena serem udah ngeliat kayak gitu ya. Didengerin aja udah serem ya Teh ya. Iya, aku merinding banget lah. Terus katanya kan si sekolah ini tuh besar ya. Terus katanya kalau ngelilingin sekolah ini sebanyak 3 kali gitu ya. Mungkin tadi yang warung makan itu di depannya banget ya. Jadi kelihatan tuh jendela-jendela. Nah, ada beberapa jendela juga yang katanya susah dibuka, maksudnya susah ditutup. Iya, kata si sumber yang aku dapetin ini susah ditutup katanya. Nah, dia suka di situ, mungkin si penunggu warungnya lihat di situ bisa juga. Bisa keluar dari situ ya. Iya. Katanya kalau orang sengaja, penasaran pengen lihat nih sosoknya, suruh kelilingin sekolahnya 3 kali katanya. Cuman ya tuh ya, aku belum pernah coba ya. Belum ngalamin juga ya. Belum ngalamin juga ya. Katanya kalau udah kelilingin sekolah itu 3 kali, dia bakalan muncul di jendela, di salah satu jendela yang kebuka itu. Cuman nggak tahu ya sosoknya apa, menampilkan wajah cantiknya atau wajah seremnya gitu. Nah Teh, menurut informasi yang Iki dapetin gitu ya, jadi penjaga salah satu sekolah ini tuh adalah sosok yang pintar mungkin ya. Dia itu bisa mengamankan sosok N ini gitu. Jadi ketika maghrib, si sosok N ini diamankan oleh si penjaga sekolahnya gitu. Nah, ditaruhnya itu di WC belakang sekolah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sekolahnya yang apa ya, masih ada aktivitas gitu ya sampai maghrib, dia itu kadang kalau misalnya belum diamanin masih suka ngeganggu gitu. Nah, jadi akhirnya
kalau misalnya ada acara sekolah atau masih ada kayak mungkin kan kalau kelas 10, 11, 12 masih banyak yang kayak kegiatan-kegiatan seperti itu ya, selalu diamankan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu apa ya siswa yang ada di sekolah tersebut gitu. Oke, nah jadi emang harus ada pawangnya mungkin ya, yang bisa ngebantu ngamanin juga, karena kalau misalkan nggak diamanin kayak gitu, kasihan juga nggak sih sama siswa dan gurunya yang masih beraktivitas sampai malam gitu. Mungkin ada rapat OSIS lah, rapat ekskul lain dan lain-lain kan, mereka juga jadi takut, jadi gak nyaman. Nah itulah kuncinya, untungnya penjaga sekolahnya bisa ngamanin si sosok ini. Nah selain itu ya aku juga dengar cerita katanya dia itu sering munculnya kalau di dalam sekolah di tangga deket aula gitu. Tapi kalau di tempat ini dia itu suka nampakinnya wajah yang menurut kita serem gitu. Karena kalau di jendela katanya sih orang-orang lihatnya seringnya dia itu nampakinnya cantik gitu. Kalau di tangga dan di dekat aula itu katanya serem, sampai pernah ada yang lihat kayak muncul darah gitu dari mulutnya, itu siswanya langsung pingsan juga. Wah, serem banget ya itu kalau misalnya kita bayangin, apalagi kalau misalnya lihat langsung gitu kan. Aku juga nih ya dengar-dengar ya ada informasi yang nyampe kalau misalnya di bangunan itu atau di sekolah itu tuh nggak cuma sosok N itu doang, masih banyak poltergeist lain gitu ya, masih ada sosok-sosok seperti kayak ya orang bangsawan-bangsawan Belanda yang masih memunculkan diri lah, ibaratnya seperti ini gitu ya, bisa yang sosoknya sempurna wujud manusia biasa atau bisa sosok seperti itu. Jadi memang banyak banget gitu ya sosok yang ada di sekolah ini. Dan memang sih waktu itu aku pernah main juga sekali ke sekolah ini. Waktu masuk lihat kelasnya itu emang masih bangunan zaman dulu gitu. Terus kelas yang atasnya tuh masih tinggi-tinggi, yang jendelanya tuh yang gede dibuka gitu, pintunya juga yang gede-gede gitu. Tinggi-tinggi gitu. Iya. Cuman aku seneng sih melihat gedung-gedung yang kayak gitu. Jadi keinget sejarah zaman dulu gitu ya. Kitanya jadi penasaran juga gitu ya. Dan kalau misalnya dari tampak luar juga kelihatannya apa ya, bagus gitu ya, klasik, cuman kan di dalam kebagusan itu tuh ada sosok cerita yang kita tidak banyak orang tahu lah gitu ya. Gitu kan. Iya bener banget. Dan katanya sih gedung ini tuh enggak direnov 100%. Waktu itu ada anak edulab yang lulusan sekolah ini juga bilang katanya, teh ini tuh sebenarnya nggak direnov 100% loh. Jadi masih ada seni-seni dari zaman Belanda, Jepang dulu tuh kayak tembok-temboknya masih tetap itu, cuma ya dicat doang gitu, pintunya dibenerin doang kayak gitu. Jadinya gimana nggak sosok itu pada nempel gitu ya. Karena ya udah betah gitu, mereka merasa masih rumahnya dia, masih gitu. Dunianya dia gitu. Keren sih, cuman takut juga ya kalau misalnya kita bisa lihat langsung gitu. Iya. Terus kalau di sekolah kamu, nanti deh kita lanjut di episode kedua, mungkin ada sekolah lain yang bakalan kita ceritain ya. Bisa. Kalau misalkan teman Iki atau misalkan Iki punya pengalaman juga, atau teman-teman edulabers di sini yang punya cerita tentang penunggu sekolah di sekolahnya, kita mulai dari sekolah yang ada di Bandung dulu ya. Boleh dikirim aja ke DM Instagram edulab.id ya. Nanti bakalan kita baca dan dibawain di sini lagi. Instagramnya boleh di sebelah sini ya, di bawahnya. Nah mungkin segini dulu aja episode penunggu sekolah kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video-videonya ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa tungguin juga episode kedua penunggu sekolah selanjutnya. Oke, teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga nih link YouTube-nya gitu ya, mau di Instastory atau ke grup teman-teman gitu ya, supaya nambah pengalaman, bukan pengalaman, wawasan gitu ya. Iya, benar banget. Jadi kita di sini juga nyatain sejarahnya yang seru-seru banget gitu ya, zaman dulunya gimana gitu. Oke. Sebelumnya makasih banyak loh Iki udah nemenin aku di sini. Siap, sama-sama. Kita bisa ketemu lagi ya nanti di episode selanjutnya. Pokoknya semua makasih banyak juga yang udah nonton video ini. Bye bye. Bye bye.